Selamat pagi pemirsa, tentunya channel Bang Kumis Berbagi selalu akan hadir untuk memberikan informasi terupdate seputar peristiwa demi peristiwa di Kabupaten Pandeglang, Banten dan sekitarnya. Dan hari ini 14 Desember 2024 Bang Kumis ada di kawasan Sentra Nelayan, Kecamatan. Nah, nampaknya warga nelayan ini benar-benar cinta Prabowo, Pak ya? Iya dong. Pak, kan sudah jadi nih, Ya. Pak Prabowo. Ya. Harapannya apa, Pak, terhadap nelayan? Harus mendukung nelayan, Pak Prabowo itu. Harus benar-benar mendukung nelayan. Nelayan ini sedang lagi kesusahan, Pak. Itu terkadang kita ambil Bang Emo. Oh, gitu ya. Bang yang ya. Yang gampang ya. Iya. Nah, Kita sangat menjunjung sekali kepada Bapak Presiden Prabowo, yang mana kita sering dengar keluhan wong cilik itu selalu diperhatikan oleh Pak Prabowo. Kami tolong Pak Prabowo survei langsung ke lapangan kalau bisa. Nelayan untuk melaksanakan aktivitasnya, yaitu melaksanakan aktivitas penangkapan ikan. Nah, dengan adanya koperasi ini, silakan ya berdayakan koperasi tersebut, manfaatkan koperasi tersebut, karena bagaimanapun koperasi ini adalah salah satu solusi dalam rangka memenuhi nanti kebutuhan dari para nelayan ketika cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas. Desember 2024 Bang Kumis ada di kawasan Sentra Nelayan, Kecamatan Labuan. Tepatnya di Sungai Cipunten Agung. Beberapa hari yang lalu terjadi cuaca ekstrim yang berakibat meluapnya Sungai Cipunten Agung yang mengakibatkan ribuan rumah warga pun terendam. Satu di antara penyebab dari meluapnya air Sungai Cipunten Agung karena terhambatnya aliran sungai dari hulu menuju hilir. Satu di antaranya adalah puing-puing kapal nelayan yang terdampar sejak tsunami 2018 yang lalu. Dan sampai hari ini nampaknya belum ada evakuasi karena sulitnya medan alat berat untuk memasuki kawasan ini. Dan hari ini puluhan nelayan di saat tidak menjalankan aktivitasnya ke laut, nampaknya digunakan waktunya untuk membersihkan puing-puing bangkai kapal yang memang hari ini terlihat di sana beberapa kapal terdampar tersebut. Dan untuk selanjutnya ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia mengabarkan. Nah, pemirsa, pagi ini Bang Kumis sudah ada di kawasan Sungai Cipunten Agung, di mana terlihat di sana puluhan warga sudah berdatangan, di mana hari ini ada kegiatan mengevakuasi bangkai-bangkai kapal yang dulu bekas tsunami dan beberapa insiden lainnya. Nampaknya hari ini akan dievakuasi di saat musim barat atau musim gelombang tinggi. Para nelayan di Kecamatan Labuan ini rata-rata tidak menjalankan aktivitasnya, maka digunakan untuk mengevakuasi bangkai-bangkai kapal yang mengganggu arus lalu lintas para kapal-kapal nelayan di saat pergi melaut ataupun sebaliknya. Nah, seperti yang Anda lihat di sana, tokoh nelayan Bung Kawel pun terus langsung turun ke puing-puing kapal ini untuk bersama-sama mengevakuasi kapal yang terdampar sudah beberapa tahun silam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, nama siapa Pak? Bapak Kawel, Pekerjaan? nelayan. Nah Pak, hari ini Pak Kawel bersama ratusan warga ini ada kegiatan apa sih Pak? Kegiatan gotong royong mengenai puing-puing yang tersiksa habis tsunami itu. Nah, baru sekarang kita sempat evakuasi bugang-bugang perahu itu. Nah, berarti emang ada berapa perahu yang terdampar di lokasi sini Pak? Ya, masih banyak, sekisaran 6 unit lagi perahu yang belum kita evakuasi. Nah,
Dengan adanya perahu-perahu tersebut yang ada di pinggiran sungai ini, apakah memang dampaknya mengganggu sih Pak? Betul, itu terdampak. Kita sebagai nelayan susah sekali ketika kita mau keluar masuk karena ada akses yang tersumbat. Nah, selain itu Pak, yang membuat para nelayan kesulitan di saat keluar masuk mau melaut itu apa aja sih Pak? Ya, mengenai muara, dangkalnya muara, penyempitan muara itu terdampak kita karena banyak gedung-gedung yang menonjol atau menambah melewati batas-batas kita sebagai nelayan untuk keluar masuk. Nah, itu gedung-gedung di sebelah sana itu memang lokasi apa sih Pak? Itu lokasinya ya kayak semacam perdagangan gitu kan. Toko. Ya ada juga perumahan juga. Cuman kan dia terkadang setahun sekali bikin penambahan badan sungai. Pak, ini kan masih banyak. Satu titik aja masih ada 6 kapal yang bekas terdampar yang mengganggu aktivitas nelayan. Di tempat yang lainnya masih ada nggak Pak? Masih ada sebagian. Cuma kita belum bisa evakuasi karena kendala mengenai jalan. Puing-puing ini harus diangkat, cuman kita pakai badan jalan kecil. Dari puing-puing ini untuk masalah sampah sendiri Pak Kawel bagaimana itu? Ya, itu terutamanya sampah yang harus kita peduli sebagai masyarakat, itu terutama sampah. Sampah sangat mengganggu sekali ketika kita keluar masuk, itulah kendalanya sampah. Apakah pernah terjadi kecelakaan di pancer atau di muara itu Bang? Banyak Pak, banyak sekali kejadian-kejadian mengenai perihal sampah. Terkadang kalau kita mau keluar itu hambatannya sampah. Nah Pak, puing-puing kapal, bangkai kapal yang ada di sepanjang sungai ini, apakah memang pernah mengalami kecelakaan kapal nelayan ini gara-gara perahu-perahu ini Pak? Betul. Nah, ada rekan kemarin juga kesumbat, badan perahunya kena puing-puing tersebut. Maka kita mengantisipasi gotong royong bersama warga. Sampai menimbulkan kerusakan ada nggak Pak? Ada yang kerusakan, kita kadang tambal sulam mengenai jebolnya perahu. Karena kena badan perahu puing-puing yang rusak itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ini kan lagi Pandeglang kan lagi musim cuaca ekstrim nih. Untuk para nelayan sendiri pada ke laut nggak sih Pak? Nah, kita libur udah hampir 6 hari mengenai cuaca yang segini dahsyatnya gitu kan. Kita tidak bisa melaut karena buat akses keluarnya susah. Cuacanya memang dahsyat sekali Bang Bung. Ternyata ya melaut ya namanya kita sebagai nelayan, biarpun apapun itu resikonya kita tanggung dulu. Walaupun bahaya ya. Walaupun bahaya. Nah Pak, terus di saat menganggur nih ya, kegiatan nelayan apa aja Pak? Nah, terkadang kalau kita tidak ada pekerjaan lain ya beginilah kita evakuasi. Daripada kita menganggur, lebih baik kita digunakan untuk supaya apa? Supaya bisa keluar masuk akses nelayan. Terus Pak, kebutuhan hidup sehari-hari Pak selama tidak melaut kan tidak ada penghasilan dong. Itu cara untuk menutupi kehidupan sehari-hari keluarga dari mana Pak? Ya kadang ada aja gitu ya, yang namanya rezeki, biarpun kita tidak melaut juga terkadang ada lah. Utang, kadang simpan pinjam lah. Kadang kita pinjam di perbankan atau di Tangkulak, ya di mana aja. Itu perbankan Bank Emok atau bank resmi Bang? Itu terkadang kita ambil Bank Emok. Oh gitu ya. Bank-bank yang gampang ya. Iya. Nah ini Bang, ini menarik. Bukannya di setiap TPI ada istilah dana simpanan, shipping dan untuk dana paceklik. Untuk di daerah sini sendiri jalan nggak itu Bang? Nah, maka ketika pada waktu itu pernah kita rapatkan mengenai tentang shipping. Shipping itu di kita itu kadang setahun sekali juga tidak ada kabar berita mengenai perihal shipping. Karena ada pihak-pihak yang tidak rasa tanggung jawab mengenai perihal shipping. Khususnya untuk, nah sekarang untuk pilot tahun ini nih di awal tahun ya Desember, apakah sudah ada informasi tentang dana pilot akan dikeluarkan oleh pihak-pihak pengelola pelelangan ikan sendiri Bang? Belum. Sama sekali belum sekali. Nah harapan nelayan nih, khususnya tentang ekonomi yang saat ini
kan banjir, Ya. semua pejabat pada membantu di lokasi pertanian, Ya. datang semua. Sementara di nelayan saya lihat kan belum ada nih. Pak, harapan kepada pemerintah nih terkait tentang kehidupan nelayan yang memang terkadang dapat rezeki, apalagi sekarang nih nampaknya lagi pailit. Harapan Akang sebagai perwakilan nelayan bagaimana? Ya, kepengen kita ya bagi pejabat-pejabat setempat, baik kabupaten maupun provinsi, ya syukur-syukur ada rasa ibah dari pemerintah pusat. Kita bersyukur. Saya Taslim, Kalau pekerjaan? pekerja itu di bidang berusaha terkait dengan perikanan. Nah, kalau bicara perikanan berarti tahu dong seluk-beluk kawasan di Sungai Cipunten Agung ini, Bang ya. Ya, Nah, Bang, untuk kondisi hari ini nih, warga kan lagi pada kumpul nih. betul. Itu dalam kegiatan apa sih, Bang? Nah ini kan kita lihat nih ya, ini nelayannya lagi berkarya, ya artinya kerja bakti lah gitu kan ya, dalam rangka untuk mengangkat bangkai-bangkai perahu yang itu bisa mengakibatkan apabila surut terjadi, perahu yang lain yang normal itu bisa jebol. Sepanjang sungai ini apakah masih banyak bangkai-bangkai kapal yang belum dievakuasi di saat pas tsunami itu, Bang? Ya seperti kita lihat sekarang ini kan ada beberapa bangkai yang ada sekarang, bisa lihat ada 2 atau 3, 4, 5 lah gitu kan, di atas suku ke bawah dari ujung barat sampai ujung timur. Pan Bapak sebagai perwakilan nelayan, Bang? Kami pernah mengajukan ya ke Komisi 2, ada PR Kabupaten Pandeglang, kebetulan kan menangan di bidang nelayan. Nah harapan saya itu mohon coba direnovasi lah, terutama terkait masalah sungai atau sampah-sampah atau mungkin bangunan-bangunan yang sengaja menjorok ke sungai. Mohon ada semacam usahalah bagi pemerintah setempat, baik itu UPT, dinas terkait ataupun legislatif yang menangani di bidang nelayan. Pak, terus saya potong dulu, Pak. Bukannya sudah ada upaya pemerintah dengan menggelontorkan miliaran rupiah untuk program Kotaku dan normalisasi sungai. Apakah menurut Bapak program normalisasi sungai bahkan yang hari ini pun masih tetap berjalan tahap 2 sudah bisa berhasil untuk mengatasi banjir dan arus air derasnya sungai ini, Pak? Ya paling sekitar hanya 50% ya baru terangkat itu. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, dulu ketika banjir sungai sampai beberapa meter ke daratan. Sekarang itu alhamdulillah setelah ada tambatan, ada talud nih ya, talud, kemudian ada semacam Jalan. Ini air agak terhambat untuk melaju ke daerah daratan, sehingga alhamdulillah untuk daerah-daerah di pinggir nelayan atau rumah di pinggir pantai agak terhambat dengan talud ini. Oh gitu ya, tapi berarti baru 50% ya? Cuma baru 50%. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang pada kesempatan ini khususnya bagi para nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan prediksi BMKG bahwa ada fenomena alam di akhir tahun ini berupa tingginya gelombang laut. Dan kita ketahui bersama juga fakta di lapangan bahwa kondisi laut kita khususnya di perairan Kabupaten Pandeglang ini ombaknya cukup besar dengan juga angin yang sangat kencang. Nah, kami khususnya dari pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Perikanan ini menghimbau kepada para nelayan yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk tetap waspada dan berhati-hati ketika akan melaut. Dan kami harapkan kalau bisa ya untuk saat ini aktivitas di laut sementara dialihkan kepada aktivitas di darat, terutama mengecek ya keberadaan perahu atau kapal yang dimiliki nelayan, perbaiki termasuk alat tangkap seperti jaring dan lainnya. Nah, dengan kondisi seperti ini kami berharap juga dan menghimbau kepada para nelayan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami sarankan untuk mengaktifkan atau
melaksanakan koordinasi dengan koperasi-koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena bagaimanapun koperasi nelayan ini salah satu solusi ketika adanya terjadi cuaca yang tidak bersahabat buat para nelayan untuk melaksanakan aktivitasnya, yaitu melaksanakan aktivitas penangkapan ikan. Nah, dengan adanya koperasi ini, silakan ya berdayakan koperasi tersebut, manfaatkan koperasi tersebut, karena bagaimanapun koperasi ini adalah salah satu solusi dalam rangka memenuhi nanti kebutuhan dari para nelayan ketika cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas di wilayahnya masing-masing. Berarti untuk masalah koperasi ini salah satu solusi Pak ya ketika nelayan tidak memiliki pendapatan Pak ya. Karena beberapa nelayan informasi yang didapatkan di lapangan mereka memilih meminjam uang kepada bank Emok ataupun bank-bank yang lainnya Pak ya. Seperti apa?